Kita sekarang masuk bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah dinamakan Dzulqa'dah. Ini qa'dah itu kurang lebih masdarnya qa'ada yaq'udu qu'udan dan huwa qa'datan dan masdar-masdar yang lain. Artinya qa'ada berhenti, duduk. Ana qa'idun, ana jalisun. Karena orang-orang jahiliyah ketika sudah masuk bulan-bulan mulia, terutama bulan Dzulqa'dah, mereka berhenti dari semua aktivitas kelahi. Itu Dzulqa'dah. Masya Allah. Tunda dulu kelahi-kelahinya, nanti dimulai kapan-kapan. Dzulqa'dah damai dulu. Allah. Maka Dzulqa'dah ini punya cerita panjang. Dan bulan-bulan mulia ini mulainya mulai kapan? Mulai Allah ciptakan langit dan bumi. Seluruh dunia itu diantara bukti bahwa manusia itu ada yang menciptakan, diberi ilham sama, bulan itu harus 12. Walaupun hitungannya selisih dikit-dikit. Terus hari itu 7. Umpama manusia itu enggak sepakat, itu alangkah sulitnya untuk janjian lamaran, janjian masuk madrasah, masuk sekolahan, janjian pilihan presiden, Masya Allah. Janjian untuk buka rumah makan. Repot kalau nggak ada kesepakatan dalam hari dan dalam jumlah bulan. Di manusia ini perasaannya bisa ngatur dunia, perasaan aja. Kamu loh kenapa kok sepakat hari perlu ada namanya, bulan perlu 12. Itu satu kenyataan di dalam benaknya manusia yang mereka tidak bisa mengeluarkan dari otaknya. Kalau sampai mereka mengeluarkan dari otaknya nggak percaya pada jumlahnya 2 itu 12, ya langsung nggak bisa komunikasi dengan sekelilingnya. Bingung dia. Nah, mau ngomong tuh bingung. Ini dari asalnya tahun, kemudian bulan, kemudian hari, kemudian waktu, jam-jaman, kemudian menitan. Ini sepakatan seluruh dunia. Kok ada orang nggak percaya, langsung dia bingung hidup di dunia ini. Caranya ngomong tuh gimana? Nah, waktu kapan? Nah, sudah lalu apa sedang? Nah, repot semua. Maka anak kecil yang belum bisa mencerna waktu, kita untuk memahamkan waktu pada dia itu bingung. Kemarin, besok, nanti, itu bingung dia. Nah, begitu dia sudah mulai bisa memahami, nanti dia bisa tahu toko ini bukanya sekian, ini punya sekian. Anak-anak kecil yang belum bisa itu, dia sering pengen pergi ke toko sudah tengah malam, gitu mana gitu. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadrimu fihinna anfusakum. Jadi ini sudah aturan yang permanen di dunia ini, jumlahnya bulan itu 12. Dan dari jumlah 12 itu awal tahunnya sejak zaman Allah menciptakan langit dan bumi, awal tahunnya itu selalu saja Muharram. Kalau Muharram itu awal tahun, bukan kok Muharram itu awal tahunnya dimulai Nabi kita hijrah, bukan. Mulai terciptanya langit dan bumi, begitu diisi Nabi Adam diberi wahyu yang sama, awal tahun itu Muharram. Walaupun sebagian daerah mungkin namakannya tetap ya awal tahunnya yang aslinya begitu itu Muharram, terus yang pakai Qamariyah, pakai hitungan yang sebenarnya itu. Kalau pakai hitungan matahari itu akhirnya perlu ada bulan-bulan palsu, ada yang jumlahnya 31, 2, 28 dengan bulan-bulan palsu. Nah, hitungannya itu direkayasa. Masya Allah. Seperti tahun baru yang pakai matahari itu, katanya masa itu kan tahun palsu, bukan baru kok itu. Barunya itu Muharram. Nah. La ilaha illallah. Maka bulan Dzulqa'dah ini kita tingkatkan amal. Persiapan untuk korban. Semuanya yang sudah korban lagi. Orang yang korban akan diberi oleh Allah
pahala banyak banget, ibaratnya seperti banyaknya bulunya binatang yang dikorbankan. Juta-juta, puluhan juta, ratusan juta. Sebelum darahnya binatang korban netes ke tanah, maka semua dosa-dosanya orang yang korban sudah rontok semua. Allah Akbar. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi dapat banyak pahala, maknanya akan dapat banyak ampunan. Belum nanti ketika kita ke mahsyar, jadi kalau di dunia ini diantara pahala besar kalau orang fisabilillah jalan kaki. Tapi kalau di mahsyar jalan kaki itu enggak enak, panas. Di mahsyar tuh yang enak tuh naik kendaraan. Nah, di antara kendaraannya orang-orang yang mampu, bagi yang mampu, kalau enggak mampu nanti dengan Allah lebih tahu apa yang diperlukan orang-orang soleh yang enggak mampu korban. Maka bagi yang mampu itu setiap tahun korban. Itu kan sudah milik kita. Maka karena milik kita, maka kita punya hak untuk meminjamkannya kepada teman-teman kita. Allah. Lah apa dalilnya Pak? Ya banyak dalilnya. Orang-orang yang beriman kan, iman itu milik dia, oleh Allah dihadiahkan kepada dia. Dengan sebab iman dia bukan hanya minjemi temannya binatang korban untuk dinaiki, dia diizinkan untuk ngajak temannya masuk surga. Lebih berat, lebih hebat daripada itu. Semua orang beriman begitu mau masuk surga diberi hadiah oleh Allah. Cari teman-teman kamu yang kamu kenal dari kalangan orang beriman yang di surga belum ada, kamu cari di mahsyar, kamu ajak masuk surga. Kalau kita setiap tahun korban 5, 6, 10, wah kita di mahsyar sana punya binatang korban yang bisa kita pinjamkan pada teman-teman kita, banyak itu insyaallah. Atau kita urunan, lepas urunan latihan korban, kita beli sapi yang gede, kita berikan kepada ustadz kita atau kepada orang-orang soleh tempat kita. Nah, nanti gede orang-orang soleh nanti minjemin pada kita. Ini dulu hasil urunan harus dihadiahkan. Nah, ini walaupun nggak ada dalilnya yang soreh sebagian, tapi ini masuk akal begitu. Tengah-tengah orang pada kehausan, dari tanduk-tanduknya binatang korban itu keluar air yang bisa diminum oleh orang-orang yang berkorban di dunia. Lah nanti wong binatang korbannya aja boleh dipinjamkan, apalagi hanya airnya, nanti kita bisa ikram di sana teman-teman kita. Ya ini minum. Nah, orang itu masuk surga sudah untung, tapi kalau masuk surga berjasa pada teman-teman itu hebat. Nah, di Quran diceritakan macam-macam anugerah Allah yang diberikan kepada Bani Israel lewat Nabi Musa. Di antaranya Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk beriktikaf untuk menerima Taurat selama 40 hari. 40 hari itu 30 harinya bulan Dzulqa'dah, 10 harinya 10 hari Dzulhijjah. Wa wa'adna Musa 30 lailah. 30 lailah itu Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi'ashrin, kemudian aku sempurnakan suruh nambah 10 hari lagi 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah, agar jadi sempurna janjian iktikafnya kepada Allah 40 hari itu adalah sempurna bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari Dzulhijjah pada bulan mulia ini. Di samping diceritakan dalam penelitian sejarahnya Nabi umroh beliau yang 4 kali atau 5 kali itu kebanyakan beliau laksanakan di bulan Dzulqa'dah. Dan beberapa kali Nabi nikah juga di bulan Dzulqa'dah. Kalau saya nggak salah gitu. Jadi maka ini bulan mulia, nakal-nakalnya ditunda dulu. Sampai kapan Pak? Sampai mati aja. Kalau nanti malam mati ya sudah nggak usah nakal. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Banyak orang diceritakan oleh para aulia dimimpikan diampuni oleh Allah karena setiap bulan-bulan yang dimuliakan Allah dia menghentikan pelanggarannya demi memuliakan bulan yang dimuliakan Allah. Akhirnya Allah mengampuni dia karena dia telah menghargai dan menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan akan digiring orang-orang yang takwa kepada Tuhannya ke surga zumrotan, kelompok-kelompok. Semuanya akan masuk surga orang beriman mengikuti kondisi dia di dunia ini. Kalau dia bersama kelompok kecil, maka nanti masuk surga bersama kelompok kecilnya. Kalau dia di dunia ini amal agama di daerah dia sendirian tok, yang lainnya kafir, kepet, ahli neraka semua, maka dia seperti para anbiya masuk surga sendirian. Allah. Jadi kesuksesan itu enggak selalu harus masuk surga berjamaah, itu tidak selalu. Asalkan diridhoi Allah, mesti masuk surga sendirian nggak apa-apa. Di para anbiya itu sekian banyak masuk surga itu sendirian. Maka orang itu yang dipikir, saya ini sudah diridhoi Allah atau belum? Begitu pula orang yang masuk neraka itu di antara bentuknya juga rombongan-rombongan. Sendirian juga ada. Orang kafir kan ada sendirian, nggak punya teman, akhirnya masuk nerakanya pun sendirian. Jadi masuk neraka itu nggak usah dilihat berjamaah atau nggak berjamaah, sudah masuk neraka itu berarti celaka. Maka kita di dunia ini perlu kita evaluasi, saya ini ikut kelompok mana. Itu akan kita teruskan sampai akhirat. Maka jangan sampai kita ini berkelompok dengan orang yang tidak dijamin dalam ridhonya Allah. Kelompok yang dijamin dalam ridhonya Allah itu siapa? Muslim yang Islamnya bersanad melalui jalur yang akurat, yang dimufakati adalah Islamnya ngikut arahan salah satu madzhabul arba'ah. Maka ini kalau kita ikut kelompok ini, maka nanti masuk surganya pun bersama kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah pilih kita semuanya. Jadi rujukan kebenaran itu Islam. Islam yang benar-benar nyata itu warisan dari Nabi yang diajarkan pada para sahabat adalah kalau mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah. Maka orang itu sudah ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun sendirian ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, 2 orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ribuan orang juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau belum ya belum. Maka sahabat dinukilkan dari Imam Thahawi, orang yang keluar dari mazhab 4, maka dia ini termasuk orang yang sesat dan termasuk ahli neraka. Kalau dia masih beriman, tentu saja suatu saat masuk surga, jelas. Di dunia kumpulnya dengan orang-orang yang enggak benar, kemudian bayangkan masuk surga dengan mulus, yaitu namanya ngayalnya terlalu sempurna itu.